Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Riza dan juga teman-teman dari kelas instrumentasi dan juga navigasi. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Sipriano Brilliantnata dengan NIM 514725 mempresentasikan terkait hasil dari praktik lapangan penggunaan teknologi instrumentasi dan juga navigasi, yaitu dengan judul penggunaan aerial drone sebagai teknologi instrumentasi dan juga navigasi. Baik, untuk slide pertama, yaitu kita ke bagian pendahuluan terlebih dahulu, di mana seperti yang kita ketahui, teman-teman, di mana pengamatan kondisi wilayah atau dalam hal kegiatan pemetaan ini, pemantauan lingkungan dan juga pengelolaan sumber daya alam itu menjadi suatu bagian yang penting, di mana perlu ada pengamatan secara langsung dan juga melihat hasilnya secara langsung untuk mengetahui kondisi ini layak ditentukan baik atau tidak. Kemudian observasi yang dilakukan dari pembukaan seringkali memiliki keterbatasan cakupan pandang, nah, terutama pada area yang luas atau sulit dijangkau. Nah, terdapat juga beberapa permasalahan tantangan dalam hal ini, yaitu cakupan area pengamatan terbatas, kemudian proses survei lapangan membutuhkan waktu yang relatif lama, kemudian dokumentasi wilayah berskala luas itu sulit dilakukan secara berkala. Kemudian terdapat juga beberapa lokasi sulit dijangkau secara langsung. Maka dari itu, kita memerlukan suatu terobosan teknologi untuk menanggulangi beberapa urgensi atau permasalahan yang ada pada hal ini, yaitu yang pertama. Nah, maka yang pertama yaitu muncullah satu teknologi yaitu aerial drone. Nah, aerial drone ini adalah alat udara nirawak atau UAV, Unmanned Aerial Vehicle, yang dikendalikan dari jarak jauh oleh operator atau terbang secara otonom melalui sistem GPS. Nah, pada praktik ini kita menggunakan drone dengan merek yaitu dari DJI Matrix 300 RTK. Kemudian drone ini berfungsi sebagai platform sensor udara untuk mengetahui atau melakukan pemetaan spasial, pengamatan visual luas, dan juga pengambilan data fotogrametri. Nah, untuk pemetaan alat sendiri itu terdapat beberapa, yaitu seperti yang teman-teman ketahui ada frame, juga propeller, kemudian ada flight controller. Ini teman-teman terbagi dalam drone tersebut. Ada sensor navigasi, kemudian ada gimbal dan juga kamera. Ini teman-teman dipasang di bagian bawah drone. Kemudian terdapat juga baterai. Baterai ini merupakan sumber daya dari drone tersebut dan juga remote atau remote control. Nah, ini akan mengatur jalannya drone. Baik, slide berikutnya kita beranjak kepada fitur-fitur pada aerial drone atau pada DJI Matrix tadi. Di mana yang pertama terdapat fitur yaitu Return to Home atau RTH, di mana drone ini dapat kembali secara otomatis ke titik awal penerbangan ketika baterai lemah atau sinyal terputus atau pada saat diperintahkan oleh operator. Kemudian ada fitur yang kedua yaitu obstacle avoidance, di mana ada sensor pada drone untuk mendeteksi hambatan dari berbagai arah sehingga membantu menghindari tabrakan selama penerbangan. Nah, drone ini akan berhenti secara sendiri atau akan berhenti secara atau menghindari apabila ada obstacle atau ada rintangan di depan drone. Sehingga dia akan menggunakan jalur yang lebih aman. Kemudian ada waypoint flight, di mana drone memungkinkan drone terbang secara otomatis mengikuti rute yang telah ditentukan sebelumnya yang menggunakan rute GPS. Kemudian terdapat fitur yaitu RTK Positioning System, di mana teknologi RTK GPS itu meningkatkan akurasi posisi hingga tingkat sentimeter, teman-teman. Jadi fitur ini meningkatkan akurasi dari drone tersebut. Nah, kemudian terdapat real-time video transmission, di mana hasil pengamatan atau perekaman itu secara langsung dapat dilihat dari layar yang ada pada remote. Jadi seperti yang pada gambar sebelumnya, di mana di remote ini terdapat layar. Nah, dalam layar ini nanti akan terlihat secara langsung eh, hasil dari perekaman yang ada. Kemudian ada dual baterai system, di mana ini menggunakan dua baterai yang meningkatkan keamanan penerbangan dan juga memperpanjang waktu operasional. Berikutnya ini adalah penggunaan aerial drone, di mana tentunya yang pertama itu mengecek kondisi dan juga baling-baling. Kemudian ada memasang komponen pada baterai pada drone, kemudian menyalakan dan juga kalibrasi remote dengan drone, kemudian meletakkan drone pada area terbuka.
Tentunya kemudian pada saat area terbuka tidak ada hambatan, tidak ada obstacle, dan juga drone sudah dirasa siap. Kemudian lakukan lepas landas pada area terbuka dan pastikan area itu aman dari vegetasi atau tumbuhan. Nah, pada saat drone naik, itu dapat dinavigasi menggunakan joystick yang diterbangkan, jalankan jalur terbang otomatis waypoints. Kemudian pada saat pengamatan sudah selesai, drone dapat diturunkan secara perlahan ke titik pendataran yang rata. Nah, keterbatasannya terdapat tiga teman-teman, di mana waktu terbangnya terbatas, terdapat 20 sampai 45 menit per sesi. eh, Kemudian ada juga larangan zona terbang sekitar bandara atau militer dengan batas ketinggian maksimal. Nah, ini keterbatasan menggunakan drone tersebut. Kemudian sinyal dapat terganggu oleh gedung tinggi, menara pemancar, dan juga gangguan elektromagnetik di sekitar. Nah, berikutnya kesimpulan dapat kita tarik adalah penggunaan drone dapat meningkatkan efisiensi survei dan juga pemetaan dibandingkan metode pengamatan konvensional. Kemudian tentunya drone ini dapat membantu dalam pemetaan wilayah, memantau lingkungan, dan juga pengumpulan data. Kemudian ada efektivitasnya dipengaruhi dari baterai, kondisi cuaca, dan juga pada saat adanya regulasi penerbangan yang berlaku. Kemudian ini merupakan dokumentasi yang dilakukan pada saat praktik, di mana ada proses pengenalan drone, proses pengenalan remote, dan ada merangkai, dan juga ini merupakan hasil dokumentasi dari drone di lapangan perikanan. Berikutnya ini merupakan dokumentasi foto-foto yang diambil dari drone DJI mengamati area dari batas perikanan. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.